Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semua dengan wasiat taqwa sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Surah Al-Imran ayat 102 ini yang disebutkan dengan haqqa tuqati ditafsirkan oleh surat At-Taghabun ayat 16, yakni fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Jadi ketika Allah memerintahkan, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, maksudnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu, semaksimal mungkin. Hadirin jemaah kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khutbah Jumat kita dengan tema iman kepada para malaikat. Tapi khatib tambahkan sedikit judulnya, iman kepada para malaikat dalam konteks kita sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan ini. Jemaah yang berbahagia, beriman kepada malaikat itu satu di antara rukun iman yang 6. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan dia berada pada urutan kedua. Kita sangat familiar dengan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril yang datang kepada Nabi menanyakan tentang Islam. Lalu Nabi jawab, kemudian dia bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman. Ceritakan kepadaku tentang iman. Lalu Nabi SAW jawab, al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulih wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman adalah kamu beriman kepada Allah. Iman adalah kamu beriman kepada malaikatnya, kitabnya, pada Rasulnya, kepada hari akhir, serta beriman kepada takdir. Jadi ada tuntutan secara keyakinan bahwa beriman kepada Rasul itu, malaikat itu suatu kemestian. Tidak boleh satu pun di antara kita yang ragu terhadap malaikat. Karena itu perlu khatib sampaikan kepada kita sedikit tentang karakter malaikat. Pertama, malaikat itu adalah ciptaan Allah, alias Abdullah. Mereka adalah para hamba Allah yang taat kepada Allah dan hanya taat patuh kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kemudian malaikat Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepadanya. Tidak ada satu pun malaikat yang tidak beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, masing-masing malaikat diberikan tugas oleh Allah sesuai dengan perintah Allah Taala. Misal kita mengenal ada malaikat Munkar dan Nakir untuk menanyai mayat di dalam kubur misalnya. Ada malaikat Malakul Maut yang bertugas untuk mencabut nyawa. Ada malaikat yang bertugas yang disebut malaikat Mikail yang bertugas untuk
mengatur awan, angin, dan menurunkan hujan serta tumbuh-tumbuhan dan malaikat-malaikat lainnya. Jadi masing-masing mereka sudah mendapatkan tugas dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya, malaikat itu tidak mengenal keliru atau salah. Dikatakan wahum la yufarritun wa yaf'alul ma yu'marun. Mereka tidak pernah keliru, tidak pernah mengerjakan tugas tidak seperti yang diperintahkan, atau melebihi tugas dari apa yang ditugaskan, tidak pernah. La yufarritun, itu malaikat. Jadi betul-betul apa yang Allah perintahkan, itulah yang mereka kerjakan. Salah satu contoh, saking taatnya malaikat ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada satu malaikat yang paling terkenal dan besar. Kalau mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ada malaikat yang terbesar di antara sekian malaikat, yakni malaikat Israfil, yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala kelak di yaumul kiamah. Dari awal Allah ciptakan, dia sudah diberi tugas untuk meniup trompet di akhir zaman. Menurut hadis-hadis sahih, trompet itu sudah ada di mulutnya, siap untuk diperintahkan ditiup. Dan disebutkan, di dalam menjalankan tugas yang memang belum ditiup itu, malaikat Israfil ini mengedip pun tidak berani. Mengedipkan matanya pun dia tidak berani. Khawatir kalau nanti ketika mengedip Allah perintahkan, tiup. Dia takut terlambat. Bayangkan, itu ketaatan. Oleh karena itu hadirin berbahagia, malaikat-malaikat itu perlu khotib sampaikan tidak pernah keliru dalam menjalankan tugas. Mana ini sebenarnya ada yang ingin khotib sampaikan kepada kita. Tidak sedikit di kalangan, ya mungkin guru-guru kita, atau mungkin ustadz-ustadz kita di dalam ceramahnya, mungkin tujuannya agar untuk memberikan hiburan, kocak, itu malaikat dijadikan sebagai bahan candaan. Banyak di video, di TikTok, YouTube, sampai sekarang itu masih banyak. Jemaah berbahagia, seperti yang khatib sampaikan pada bulan yang lalu, ada hal-hal yang vital di dalam Islam ini yang tidak bisa menjadi objek candaan. Pertama, Allah. Yang kedua, ayat Al-Quranul Karim atau Al-Quran, ayatihi. Dan ketiga, Rasulullah. Allah lah kita tidak mencandainya, tidak memperolok-olokkan Allah. Tetapi ayat-ayat Allah maknanya apa? Kita tidak mengolok-olok Al-Quran dalam arti secara teks. Tetapi banyak ajaran Quran itu yang kita perolok-olokkan. Termasuk tentang keberadaan malaikat-malaikat Allah. La ya'sunallaha ma amarahu, yang tidak pernah durhaka kepada Allah sedikit pun. Itu kan ada di dalam Quran. Ada di dalam hadis. Dan Quran menyebutkan betapa taatnya, patuhnya mereka, dan begitu akuratnya mereka dalam menjalankan tugas dengan kalimat wahum la yufarritun. Tetapi kenapa malaikat justru kadang-kadang dijadikan bahan perolok-olok, bahkan merendahkan peran malaikat yang diperolok-olokkan itu. Ini bisa merusak kadar keimanan seseorang. Oleh karena itu hadirin jemaah berbahagia, kita meyakini malaikat adalah bagian dari rukun iman kita, iya. Tapi tentu tidak sekedar mengimani begitu saja. Tetapi juga harus menjadi perhatian penting bagaimana kita meyakini malaikat dengan keyakinan yang benar, yang iman dan shadik, iman yang betul-betul. Oleh karena itu hadirin, dalam konteks kita sebagai manusia yang punya pekerjaan, punya tanggung jawab, ada beban amanah kepada kita, khatib memberikan beberapa catatan yang akan disampaikan secara sederhana kepada kita semua. Pertama, iman kepada para malaikat akan melahirkan kejujuran. Apapun aktivitas kita, baik perkataan, pekerjaan, tulisan, apapun, mesti melahirkan kejujuran. Kenapa? Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun yang terucap dari mulut kita, termasuk yang kita lakukan dengan amal perbuatan kita.
kecuali di situ ada raqib dan atid. Para ulama menyebutkan raqib adalah malaikat yang begitu dekat kepada kita untuk mencatat segala amal kebaikan kita. Sementara atid identik dengan malaikat yang mencatat keburukan-keburukan kita. Jadi, kejujuran sekecil apapun akan bermakna, akan penting bagi kita. Tapi sebaliknya, ketidakjujuran, kecurangan, itu juga akan berdampak buruk kepada kita. Karena semuanya akan tercatat di sisi Allah melalui para malaikatnya. Kedua, iman kepada malaikat menumbuhkan kedisiplinan. Ya, seharusnya demikian. Karena kita punya keyakinan. Apakah itu jam masuk kantor? Atau jam pulang kantor yang berkaitan dengan waktu? Atau hal-hal lain? Bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas harian kita? Aktivitas kita berkaitan dengan perusahaan atau kantor, itu betul-betul dilakukan dengan disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Kemudian iman kepada malaikat membangun integritas meskipun tidak ada yang melihat. Sebagian mungkin ruangan kita ada yang dipasang CCTV. Iya, CCTV untuk mengintip apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat. Tetapi bagi seorang mukmin yang meyakini malaikat yang senantiasa mengawasinya, ada disebut dengan sifat namanya muraqabah, merasa diintip, merasa diawasi. Tahun 80-an hadirin, ada di dalam pendidikan Pancasila, ada P4. Dia kan penataran mulai dari tingkat mahasiswa, kalau masyarakatnya tingkat RT, RW, kecamatan, kalau pejabatnya sampai manggala berapa itu, mereka ditatar. Lahirlah istilah waskat, pengawasan melekat. Tetapi tipis nilai-nilai yang ditanamkan di sana pengawasan malaikat. Idealnya waskat itu adalah pengawasan malaikat. Kenapa? Kalau waskat itu yang lahir adalah ABS, asal Bapak senang. Itu yang lahir. Dan itu yang sampai hari ini masih ada. Inilah generasi-generasi penjilat itu. Bagaimana Bapak senang, asal Bapak senang. Tetapi kalau waskat dalam pengertian pengawasan malaikat, tidak bisa. Karena semuanya akan ada prosesnya. Dan proses itulah yang akan dinilai. Dan ada malaikat yang siap memonitor kita. Yang siap melakukan pengintipan. Ya, melakukan observasi, apalagi investigasi, apapun bahasa-bahasa lainnya. Itu ada malaikat Allah. Kalau itu yang ada, maka yang lahir adalah integritas. Kita yakin dalam setiap saat Allah Jalla wa'ala tahu apapun yang kita lakukan. Dan perbuatan kita sebagai seorang mukmin itu tidak bebas nilai. Tidak ada yang bebas nilai. Semuanya ada nilainya. Mungkin nilainya khairan, yakni kebaikan. Mungkin juga nilainya adalah syarran, yaitu keburukan. Dan semuanya itu nanti pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat, hadirin jemaah berbahagia, buah dari beriman kepada malaikat dalam konteks kita sebagai pegawai atau pekerja, yakni bekerja harus dipandang sebagai amanah, sekaligus sebagai ibadah. Sekecil apapun yang diserahkan kepada kita, maka itu adalah amanah. Dan semua kita tahu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini adalah penanggung jawab. Semua kita itu mas'ulun, akan dimintai pertanggungjawaban. Dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang diserahkan kepada kita. Kalau kecilnya kita sebagai suami, berarti ada istri yang kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sebagai bapak, berarti ada anak yang kita pertanggungjawabkan. Kalau kita sebagai manajer atau sebagai karyawan, apapun yang diserahkan kepada kita, maka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekali lagi, tidak ada yang bebas nilai. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jadikan pekerjaan itu sebagai amanah yang harus kita jaga. Sekaligus pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai ibadah. Entah beberapa tahun yang lalu khatib pernah sampaikan di sini. Ibadah dalam arti bukan hanya sekedar sholat, puasa, zakat, dan haji.
bagi seorang mukmin, ibadah itu adalah mencakup segala aktivitasnya. Semua aktivitasnya. Yang diharapkan aktivitasnya itu diridhoi dan dicintai atau diterima oleh Allah Taala. Oleh karena itu, kita berangkat pagi dari rumah, pulang sore, atau mungkin berangkat subuh, pulang malam. Jika itu diniatkan untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga kita, itu adalah sebuah kewajiban. Dan kewajiban itu jika ditunaikan adalah ibadah. Oleh karena itu, bekerja sesungguhnya adalah bagian dari ibadah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Salat, puasa, zakat ibadah mahdhah, tapi bekerja ibadah juga, tetapi disebut dalam arti ibadah ghairu mahdhah atau bahasa lainnya disebut dengan muamalah. Kemudian hadirin yang terakhir, setiap pekerjaan akan dipertanggungjawabkan seperti dari awal khatib sampaikan kepada kita, wa inna alaikum lahafizun kiraman katibin wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kita dicatat, dipantau, dimonitor oleh malaikat-malaikat sebagai wakil Allah untuk kita. Dan semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak di yaumul qiyamah. Kesimpulannya hadirin dari khutbah kita yang pendek pada hari ini adalah tidak ada satupun yang kita lakukan sebagai seorang mukmin muslim yang mengimani malaikat Allah yang berlalu begitu saja. Tidak ada satupun aktivitas kita yang luput dari pengawasan para malaikat-malaikat Allah. Dan bukan hanya sekadar dipantau, tapi lebih dari itu dicatat dan kemudian nanti di yaumul qiyamah akan dihisab kita, akan dimintai pertanggungjawaban, akan dilakukan audit secara besar-besaran. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.